Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video materi perkuliahan kita yang keempat untuk kelas ujung gading. Kalau dalam pertemuan atau perkuliahan sesi ketiga, kita membahas masalah keakuratan biaya. Ada biaya langsung, biaya tidak langsung, keakuratan biaya, dan lain-lain. Maka untuk materi lanjutan perkuliahan keempat ini, kita akan membahas metode penelusuran biaya. Metode penelusuran biaya. Kan dalam kuliah sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa penelusuran biaya itu sangat penting di dalam mengetahui apakah biaya itu sudah akurat atau belum. Artinya penelusuran biaya sangat penting di dalam memastikan keakuratan pembebanan biaya. Nah, untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas metode penelusuran biaya. Nah, metode penelusuran biaya. Metodenya diantaranya atau paling tidak ada dua macam. Yaitu yang pertama metode penelusuran langsung. Metode penelusuran langsung. Kemudian yang kedua, metode penelusuran penggerak. Penggerak. Nah, bagaimanakah itu? Nah, berikut ini akan kita jelaskan satu persatu. Tolong disimak baik-baik ya. Karena setelah ini saya jelaskan, akan ada tugas yang harus Anda kerjakan. Oke. Penelusuran langsung adalah proses pengidentifikasian atau mengidentifikasi dan pembebanan biaya secara fisik atau pengamatan secara fisik terhadap objek biaya. Contoh, biasanya ini lebih mudah dipahami kalau kita pakai contoh ya. Contoh pabrik sepeda anak-anak yang suka dibagi-bagikan itu ke anak-anak. Nah, tuh sepeda itu sebagai objek biaya. Kita ingin menelusuri biaya di dalam membuat atau memproduksi sepeda. Secara langsung dapat dilakukan dengan menghitung secara fisik. Kita hitung secara fisik bahan baku yang digunakan, pipa ukuran berapa gitu ya, berapa meter dipakai, kemudian harganya berapa semeter gitu ya. Kemudian biaya tenaga kerja dalam rangka membuatnya berapa. Kemudian biaya-biaya penolong yang lainnya bisa ditelusuri secara langsung. Bisa dengan mudah ditemukan secara langsung. Itu namanya metode penelusuran langsung. Ya, ingat itu ya. Berikutnya, kalau tidak dapat dengan mudah ditelusuri secara langsung, maka penelusuran perlu yang namanya penggerak. Penggerak itu semacam indikator lah begitu ya. Semacam indikator. Penggerak itu semacam indikator. Penelusuran biaya penggerak adalah menggunakan penggerak dengan dalil sebab akibat. Dengan dalil sebab akibat untuk pembebanan biaya ke objek yang dibiayai. Nah, pakai penggerak nih, catat nih, pakai penggerak. Kalau tadi langsung aja nggak perlu penggerak. Kalau ini perlu penggerak.
Apa contohnya? Kita langsung ke contoh. Nah, sebelum contoh, kita pahami dulu jenis penggerak itu apa saja. Nah, pertama, penggerak sumber daya. Nah, penggerak sumber daya. Kemudian yang kedua, penggerak aktivitas. Mulai bingung ya? Mulai bingung? Nggak apa-apa bingung dulu. Nanti dengan contoh-contoh biasanya mudah dipahami. Jadi ada dua jenis penggerak. Penggerak sumber daya dan penggerak aktivitas. Kenapa perlu penggerak? Karena penelusuran biaya secara langsung sulit dilakukan. Atau kurang simpel. Lebih simpel kalau ada penggerak. Nah, gitu kira-kira begitu. Nah, kita lanjut dulu ya. Sementara biarin dulu Anda pusing ya. Kita lanjut dulu. Nah, kita bicara masalah penggerak sumber daya. Nah, penggerak sumber daya adalah mengukur permintaan sumber daya atau sumber daya yang diperlukan oleh sebuah aktivitas. Aktivitas contoh nih ya. Kalau contoh nih perhatikan nih, contoh. Biaya listrik untuk menggerakkan mesin yang melakukan aktivitas produksi. Nah, bagaimana mengukur biaya listrik yang digunakan untuk menggerakkan mesin yang melakukan aktivitas produksi? Misalkan produksi penggiling tahu, tempe, tahu lah, produksi tahu kan digiling, atau produksi bakso, nah, kan digiling dagingnya. Mesinnya itu digerakkan oleh dinamo, nah, dinamo yang besar yang menggerakkan mesin penghancur daging untuk bakso itu. Untuk mencampur bakso dengan tepung-tepung dan bumbu-bumbu, itu ada mesin, dan mesinnya itu digerakkan oleh dinamo. Nah, bagaimana mengukur biaya listrik untuk dinamo di dalam rangka memproduksi bakso misalnya. Nah, sumber dayanya adalah listrik tadi. Nah, sumber daya listrik. Permintaan sumber daya listrik berapa di dalam menghasilkan misalkan 100 kilo daging bakso misalnya. Nah, jadi mengukur atau mengetahui, menelusuri biaya listrik yang digunakan untuk menggerakkan mesin yang melakukan aktivitas produksi bakso dapat diukur dan ditelusuri dari jam kerja mesin sebagai penggerak. Nah, biasanya sebuah mesin penggerak dia tuh ada ukuran dari pabrik sana. Berapa listrik yang dipakai dalam menggerakkan mesin ini? Apakah itu per satuan waktu 1 jam misalnya, dengan tingkat kilogram watt ya, kWh. Nah, berapa kWh dan itu 1 jam berapa menggunakan sumber daya listrik. Nah, hitungnya dengan kWh kan ya, kWh meteran kWh. Nah, setiap jam mesin bekerja dapat diukur seberapa pemakaian listrik dan biaya listrik. Nah, dari situ. Jadi penggeraknya adalah jam kerja mesin. Nah, misalkan sebuah pabrik dinamo menuliskan bahwa dinamo ini 1 jam membutuhkan listrik katakanlah 50 kilowatt misal sekian listriknya gitu, sekian watt gitu ya, tinggal dikalikan dengan tarif listrik. Jadi penggeraknya di sini adalah jam kerja dinamo yang digerakkan oleh listrik. Jadi dari situlah kita mengetahui berapa listrik yang dipakai, itu berapa jam dinamo dipakai. Kalau 10 jam berapa, 5 jam berapa, 7 jam berapa. Jadi jam kerja dinamo itu adalah penggerak untuk menelusuri, untuk mengetahui berapa biaya listrik yang digunakan oleh mesin penggiling
daging untuk bakso. Satu hari misalkan beroperasi 10 jam, maka 10 jam kali sekian. Nah, sekian itu tentu ada tarif dari PLN. Satu wattnya berapa, terus 1 jam memerlukan sekian watt, kemudian kalau 8 jam sekian watt dihabiskan. Jadi kalau 8 kali sekian, tarifnya sudah ada di PLN. Jadi mudah, dengan jam kerja mesin itu bisa ditelusuri berapa biaya listrik yang digunakan. Sudah paham? Mudah-mudahan paham. Kalau belum paham, diulang lagi nih video, diulang lagi sampai paham. Oke? Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan lagi dengan penggerak aktivitas. Nah, tadi penggeraknya itu sumber daya ya. Kalau sekarang ini penggeraknya aktivitas. Nah, kalau tadi sumber dayanya, kalau sekarang aktivitas adalah mengukur permintaan aktivitas oleh objek biaya. Contoh nih, kalau penggeraknya aktivitas, contohnya apa? Menelusuri biaya aktivitas pemeliharaan alat. Alat mesin misalnya, peralatan pabrik di pabrik CPO misalnya. Biaya aktivitas pemeliharaan alat diukur berdasarkan jam kerja yang diperlukan untuk aktivitas pemeliharaan alat itu. Jadi berdasarkan jam kerja, aktivitas kerja, jam kerjanya montir itu, atau orang yang ditugaskan maintenance atau merawat mesin itu, berapa jam kerjanya? Misalkan saya butuh 5 jam nih, 5 jam, 1 jam kerja saya dibayar sekian misalnya. Jadi dengan jam kerja seorang montir itu, aktivitas dia maintenance, merawat mesin, maka itu dijadikan sebagai penggerak atau indikator, tolak ukurnya gitu ya. Oke. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham. Sekarang sebagaimana biasa, tentu kita akan menginjak kepada yang namanya tugas. Tugas. Namanya kuliah online ini tidak terlepas dari namanya tugas-tugas. Tugas inilah bagi dosen untuk mengetahui apakah para mahasiswa mengikuti perkuliahan dan memahami materi perkuliahan itu. Itu bisa dilihat dari pengerjaan tugas-tugas. Makanya seharusnya tugas-tugas ini jangan menyontek atau menyalin dari punya teman, tapi kerjakan sendiri, ditonton sendiri, dikerjakan sendiri. Baru nanti itu benar-benar nyata sebagai alat untuk memonitor keberhasilan perkuliahan yang dilakukan secara online oleh para dosen. Jadi Bapak berharap saja nih, nggak mungkin bisa mengontrol ke ujung garing sana, ke rumah masing-masing. Berharap masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri. Sebagai bukti bahwa benar-benar diikuti perkuliahan dan videonya ditonton, kemudian dipahami. Itu saja perkuliahan yang keempat ini, materinya dan tugasnya adalah sebagai berikut. 1, catat nih. Untuk penelusuran biaya yang tidak mudah mengetahuinya secara langsung, bagaimana cara menelusuri biayanya? Itu yang pertama. Bagaimana cara menelusuri biaya yang tidak dapat dilakukan penelusuran secara langsung? Berikan contoh. Jelaskan dengan contoh-contoh. Itu yang pertama. Kedua, berikan contoh lain. Selain yang saya ajarkan tadi ya, contoh lain tentang biaya penggerak
sumber daya. Kemudian contoh penelusuran biaya penggerak aktivitas. Jadi 3 ya. Pertama jelaskan bagaimana menelusuri biaya bila biaya itu tidak bisa ditelusuri secara langsung. Itu pertama. Kedua, berikan contoh lain